Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Chandri? Jumpa lagi kita di acara podcast Malu Masa Lalu. Yo, kali ini kita kedatangan sebuah tamu yang istimewa. Karena kenapa? Ini salah satu yang figur menurut saya ya Chandri ya. Ini benar-benar wow banget, duper banget. Pokoknya kalian harus banyak-banyak belajar dari beliau. Wah. Nah, jadi kita langsung saja dengan perkenalkan dulu narasumber kita, bintang tamu kita malam hari ini. Silakan Kak, perkenalkan namanya dan pekerjaannya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dahsyat luar biasa. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaduddin, owner dari Gorengan Janda Palembang. Wow, gorengan janda. Aduh, dudanya kapan ya? Nah, Kak, sebelum kita masukin sesi untuk tanya jawab, nah ini namakan podcast Malu Masa Lalu. Ya. Jadi kita flashback lagi ke masa lalu. Ceritanya tentang kehidupan kakak dulu waktu kecil. Mungkin dari SD, SMP, SMA atau kuliah nanti kan. Ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, silakan Kak ceritakan waktu SD-nya gimana, kehidupan sehari kakak di kota kakak sendiri atau asli orang Palembang, bukan? Asli kelahiran Palembang. Asli Palembang tapi keturunan Daerah Banyuasin, Banyasin, tapi keturunannya bukan di sini. dari Jawa Barat, Jawa Barat. Indramayu. Indramayu. Wah. Halo Indramayu. Silakan Kak. Ya. Saya dilahirkan di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Perairan di Jalur ya. Masa kecil di sana sampai SD. Selesai sebelum SD pindah ke Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Ya, di Lubuk Linggau sampai dewasa sampai bujang. Nah, setelah menikah baru ke Palembang, Kota Palembang. kota Palembang lagi untuk berwirausaha atau mengadu nasib di kota. Sebelumnya kerja atau gimana Kak? Enggak, dulu tani kan. Tani. Oh, waktu masih di jalur ya. Ya, ya. Untuk pendidikan terakhir Kakak SD, SMA, SMP atau kuliah? S1, SD saja. SD saja. Boleh lah ya Kak imamnya ya. So umur banget ya, wajar dan masih awet muda. Untuk sekarang katanya sudah nikah nih Kak, ya kan? Alhamdulillah sudah. Istri tetap satu ya? Satu. Satu ya. Anak berapa Kak? Anak dua. Dua. Cowok, cewek? Cewek semua. Cewek semua. Udah paling besar kelas berapa? Sekarang kedua-duanya di pondok pesantren di daerah Simpang Gas. Itu yang besar SMA, yang kecilnya SMP. Wow, luar biasa. Jadi untuk kehidupan sehari-hari mungkin dari usaha tadi Kak ya? Dari usaha. Nah, tadi kan saya kan lihat ada namanya usaha gorengan janda. Iya, Nah, ini kayaknya ini ada semacam kata-kata yang unik dan menarik kita bahas ini. Nah, kenapa nama usahanya usaha gorengan janda, Kak? Ya, filosofinya dari orang tua itu Orang tua ya Jawa dan Sunda. Jawa dan Sunda. Jadi digabungin jadinya janda. Jawa Sunda. Menarik. Ini kita baru membahas kecil ya Lur ya, kita belum membahas seluruhnya ya. Nah, untuk kehidupan kamu dulu di jalur ya, Iya. mungkin kota Banyasin ya tepatnya Iya, ya. di Banyasin. Itu gimana tuh Kak, kehidupan sehari-hari kamu Kak? Atau memang dari menengah ke bawah atau dari menengah ke atas? Ya, kalau dulu ya menengah ke bawah. Ke bawah. Ya karena petani kan. Oh ya petani tadi ya Kak ya. Dari berapa saudara Kak? Dari 6 saya nomor 2-nya. Nomor 2. Iya. Wow, subhanallah. Untuk kehidupan di sana gimana Kak? Bisa ceritain sedikit Kak waktu kamu masih kecil Kak? Ya dulu orang tua ke daerah Banyuasin itu transmigrasi Oh, dari Jawa. Dari Jawa langsung ke jalur. Sini ya. Untuk kehidupan di sana gimana Kak? Bercukupan atau kekurangan atau gimana tuh? Alhamdulillah cukup namanya Cukup petani ya. ya. Tapi kalau untuk kekurangan mungkin enggak Kak ya? Enggak. Ada nggak kisah-kisah yang membuat kamu masih sampai sekarang sudah nikah ini masih teringat Kak? Ada nggak masa lalu yang memilukan untuk kamu Kak? Ada nggak waktu kamu masih kecil? Ada. Apa Itu Kak? dari Banyuasin kan keluarga pindah ke Lubuk Linggau. Hmm. Di Lubuk Linggau itu ya namanya baru kan. Sampai di sana ya tidak sesuai dengan harapan istilahnya kan. Jadi, Kenapa Kak?
Ya artinya di sana di Banyuasin enak kalau padi apa segala panen enak kan. Istilahnya masih makan nasi. Kalau di Lubuk Linggau dulu ya pernah sampai kita hanya makan ubi. Ubi. Iya. Ubi tok doang. Ubi di kalau bahasa Jawanya dibikin oyek gitu untuk Oyek. makan ya. Oh, Disitulah kisah paling berat ya. Iya. Sekitar tahun 89-90 lah. Wow. Jadi mungkin disitulah yang membentuk seorang Kak Iman sekarang ya. Jadi gimana caranya aku jangan sampai dulu terjadi lagi sampai sekarang kan. Betul. Jangan sampai terjadi di anak-anak. Kak Iman sendiri ya. Saya tidak berpendidikan, kalau anak jangan sampai. Oh jangan sampai. Kalau bisa harus sampai ke jenjang perguruan tinggi lah. Lebih tinggi lagi malah dari kita ya sekarang Kak ya. Nah Kak, sebelum kita memulai untuk masuk ke wirausaha kamu Kak, sekarang kita lagi di Kedai Bedulur Kak. Jadi Kedai Bedulur ini banyak sekali variasi dari makanan, minuman, ya, snack-snackan. Jadi bagi kalian pada Chandri yang di luar sana ya, kalau kalian mau nongkrong yang enak dan nyaman dan ada wifi-nya, langsung saja langsung ke Kedai Bedulur Kopi. Ini ada di sini ya. Kalau nggak ketemu di sini, ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalian bisa langsung ke sini. Ada Gojeknya, ada Grabnya, terus juga ada di Shopee juga. Jadi kalian mudah dan aman. Nah, jadi kali ini kita pesan kalau saya Oreo ice cream ya. Nah, jadi dengan Kak Imannya kopi ya. Nah, kita cicipin dulu ya. Gimana sih rasanya dari menu Kedai Bedulur kopinya? Langsung kita minum dulu Kak. Wow, minum dulu. Mantap Kak ya? Mantap. Jadi benar-benar dari biji kopi asli dan ini dari es krim benar-benar dia mempunyai kuantitas yang the best lur. Jadi jangan kalian sampai lupa ya kalau mau pesan menu ada di Kedai Bedulur Kopi. Pokoknya meriah ya. Oke Kak, kita lanjut lagi. Ini memang kamu dari Lubuk Linggau ke Kota Palembang memang belum cuma hanya sebagai profesi petani Kak ya. Nah setelah itu kamu udah nikah mungkin langsung ke Kota Palembang langsung wirausaha. Iya. Nah kok bisa berpikiran untuk usaha gorengan Kak? Ya awalnya saya bekerja dulu dengan orang. Oh bekerja dulu? Ya 1 tahun atau 2 tahun. Itu di bidang apa tuh Kak? Tetap gorengan. Gorengan juga? Nah, kita kan istilahnya ngambil ilmunya. Oh kita ngeresapin ilmunya juga ya? Untuk membuka sendiri kita harus belajar. Oh kita harus belajar dulu ya. Terus Kak? Setelah menikah tahun 2000 sekitar 2 tahun ikut orang. Nah 2002 mulai merintis usaha sendiri, buka sendiri ya. Terjun sendiri ya? Iya. Itu pertama modalnya berapa sih Kak? Modal awal usaha gorengan jandanya Kak? Awalnya paling sekitar 4 juta 5 juta cukup. 4 juta 5 juta cukup ya? Itu lokasi pertama kali di mana tuh Kak? Di Kota Palembang Kak? Kalau awalnya di daerah Lemabang, terus pindah lagi ke Perumnas Talang Kelapa, terus sekarang di Lebong Siarang. Langsung Lebong Siarang, jadi 3 kali pindah Kak ya? Iya. Itu kenapa Kak 3 kali pindah tuh Kak? Ya karena kita harus istilahnya tuh mencapai target. Kalau nggak sampai target ya harus segera pindah, cari yang lebih baik lokasinya. Iya. Nah untuk masalah lokasi ini Kak, tadi kan kamu bilang kan harus mencapai target untuk menstabilkan keuangan kita untuk usaha kan. Betul. Nah kira-kira menurut kamu dari pengalaman kamu Kak, berapa bulan sih atau berapa minggu atau berapa tahun kita harus ini tempat ini lokasi cocok nih untuk usaha kita. Nah itu berapa lama? Minimal 3 bulan. 3 bulan ya. Karena bulan pertama masih ada ketingkatan, terus 3 bulan masih ada ketingkatan omset, terus kita pertahankan. Ya. Tapi kalau dia selama 3 bulan itu awalnya bagus, bulan keduanya turun, habisnya turun lagi, artinya kita harus pindah. Iya, harus cari lokasi baru. Lokasi baru lagi Kak ya. Itu kamu dapat dari pengalaman kamu sendiri ya tuh Kak? Iya. Enggak kita bukan belajar dari orang juga enggak, memang dari pengalaman sendiri ya. Nah Kak, resep dari tadi kan Kakak kan bekerja ya resep itu. Ada nggak Kakak modifikasi lagi Kak? Oh pasti ya. Kita modifikasi supaya menarik
supaya rasanya juga beda dengan yang lain. Baik bentuk gorengannya, baik outletnya, gerobaknya harus beda dengan yang lain. Nah Kak, ini kan masalah outlet kayak kamu bilang kan outlet gerobak lah kita bilang kan. Ada kalau aku lihat ya di jalan, di pinggir jalan orang-orang jual gorengan itu ada yang gerobaknya langsung ada yang di samping dia samping kanannya itu tempat goreng. Sebelah kirinya itu ada tempat untuk dia taruh gorengannya, makanannya. Nah, ada juga yang ditaruh di atasnya tuh Kak. Nah, itu apa perbedaannya itu Kak? Atau memang ada ciri masing-masing atau gimana tuh Kak? Itu ciri khas daerah masing-masing. Ciri khas dari daerah masing-masing. Iya benar. Kalau yang di samping nggak? Itu biasanya dari daerah Cirebon atau Kuningan. Cirebon atau Kuningan. Iya. Nah, kalau yang di atas itu? Biasanya dari Indramayu. Oh, jadi itu langsung ke Cies kamu jadi Indramayu Kak ya? Iya. Oh, nah dapat lagi loh kita loh. Jadi kalian harus tahu ya, ada gorengan yang sebelah kirinya makanannya, sebelah kanannya dia goreng, ada juga di atas tuh beda loh. Jadi jangan kalian samain ya untuk rasa dan citanya ya. Untuk sekarang berapa sekarang sudah Kak outlet kamu Kak? Ya sekarang sudah ada 5 outlet. Totalnya 5 outlet. Di mana aja Kak? Antaranya ada yang di toko biasa. Sekarang saya juga sudah masuk ke Indomaret di Kota Palembang, ya. Kalau untuk Alfamart enggak? Alfamart enggak. Oh, memang dari Indomaret aja ya? Indomaret saya masuk. Wow, boleh lah Lur. Baru pertama kali, mungkin ini baru pertama kali ya gorengan di Kota Palembang ya. Yang di Indomaret hanya gorengan janda aja. Iya. Baru pertama kali Lur jadi Lur. Jadi kalau mau dulu Chandri mau menyicipi atau mau membeli itu bisa lewat online nggak Kak? Belum. Oh, online belum gitu ya. Tapi kalau untuk beli langsung ke outlet bisa ya? Bisa. Nah, itu di mana aja Kak? Kalau boleh tahu Kak, silakan Kak. Ada di daerah Aryodila, itu juga binaan kami. Terus ada di Talang Jambi di Indomaret 24 jam. Itu juga. Terus ada di Sukabangun 2 samping stan keuangan ada juga. Terus yang utama di Lebong Siarang. Lebong Siarang. Iya, di depan Aisyah. Aisyah. Nah, tadi aku dengar kayaknya ada binaan. Itu apa tuh Kak maksudnya Kak? Ya artinya bagi mereka yang mau bergabung dengan gorengan janda, dia belajar ke kita ataupun bisa juga membeli resep paket usaha. Oh, paket usaha ya, franchise lah. Franchise ya, mitra atau ya. Mitra ya. Itu berapa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Kalau istilahnya mau membeli paket usaha itu 7.500.000 sudah dapat gerobak dan perlengkapannya. Sudah kami siapkan sewanya di mana, di Indomaret mana. Silakan pilih, nanti kita yang ajukan. Wow. Jadi bagi kalian yang calon pengusaha muda di luar sana yang masih mikir mau usaha apa sih? Nah, ini ada satu kesempatan bagi kalian ya. Namanya gorengan janda membuka mitra. Jadi kalian gak usah takut-takut lagi, gak usah perlu ragu-ragu apa yang kita itu takutnya usahanya bakal ini kayak ini. Enggak, ini orangnya sudah profesional, jadi kalian tenang aja. Modal yang kalian keluarkan itu insya Allah bakal bisa BEP cepet gak ya? Insya Allah. Boleh saya jelaskan apa kelebihan gorengan ataupun usaha yang lainnya? Boleh, silakan Kak. Itu menurut saya juga sudah mungkin lebih dari 10 tahun di bidang usaha gorengan. Iya. Itu gorengan harganya 3.200. 3.200. Ya artinya orang mau uang berapapun bisa untuk membeli gorengan. Iya, betul. Terus gorengan tidak terpengaruh oleh keadaan cuaca, mau panas mau dingin. Ya. Kalau makin cuacanya hujan itu makin laris, Mas. Makin laris. Ya. Soalnya lapar. Nah, dingin. dingin lapar artinya. Cari snack-snack yang ringan kan. Ya. Terus Kak? Nah, itulah kelebihannya gorengan, istilahnya semua kalangan pun bisa. Anak-anak juga mau gorengan, anak muda, orang tua. Itu jadi peluang untuk usaha gorengan itu luas banget luas. Jadi istilah kata kita tuh nggak kenal waktu, nggak kenal usia. Enggak. Ya, itu keren. Jadi kalau binaan itu Kak yang mau ikut dengan kita tuh itu dari awal dilatih ya? Iya. Dilatih sampai dia bisa itu berapa minggu Kak kira-kira atau berapa bulan? Kalau misalnya aku hari ini nih, Kak Imam aku mau ngambil franchise kamu nih Kak. Nah aku kan nol ini Kak. Iya.
mau belajar dengan kamu, besok aku datang. Nah kira-kira dari aku datang itu Kak sampai bisa tuh berapa hari atau berapa minggu Kak? 1 minggu Sudah bisa. Iya, insya Allah. Itu langsung praktek ke Lapangan gerobak? bisa. Oh langsung. Iya. Oh jadi bukan guru praktek di rumah dulu enggak? Enggak Langsung ke iya, outlet. lokasi ya. Wow. Langsung di training cara penjualannya langsung. Oh langsung penjualannya. Jadi penjualan, pembukuan manajemen Iya. apapun dikasih semua Kak ya. Iya. Itu dari sudah berpengalaman kemarin Kak, kira-kira berapa bulan Kak BEP Kak? 3 bulan BEP. insya Allah sudah dapat. Nah, 3 bulan BEP lor. Jadi kalian harus benar-benar mencari usaha yang kayak gini ya. Nah, jadi kalian mau menghubungi Kak Iman ya, langsung aja di kontak di bawah ini ya. Nah, jadi untuk Facebooknya, IG-nya ya, usahanya nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi atau langsung sekarang ya nanti ya. Aku kirimin foto-fotonya juga usaha beliau juga ya. Usahanya di mana-mana terus gimana rame atau enggaknya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, Kak, untuk motivasi kamu ke wirausaha nih apa sih Kak utamanya Kak? ya, sebab kalau wirausaha tuh enaknya kita nggak ada yang ngatur mas. Enggak ada yang ngatur. Iya. Jadi kita sendiri yang ngatur. Iya. Usaha kamu kan usaha gorengan ini Kak. Iya. Kira-kira ada apa aja Kak yang dijual di sana Kak? Dijual ya ada jenis makanannya. Iya, jenis makanannya. Oh ya, ada bakwan, tahu, tempe, oncom juga ada. Mm-mm. Nah, terus pisang ada. Pisang molen ya. Ya, Jadi yang mungkin beda dengan dari yang lain mungkin onyem tadi ya. oncom ada. Yang nggak ada, jarang ada ya. Iya. Kalau tape Kak, tape goreng itu enggak? Tapi karena bahan bakunya terlalu mahal mas. Terlalu mahal. Iya. Oh. Kalau dulu ada dulu, tapi Kalau nggak salah kalau untuk jenis tape ya, ini setahu aku sih Kak, itu kayaknya ke gorengan Padang kayaknya ya. Nggak juga? mungkin juga. Mungkin juga ya. Ya, ada. Soalnya aku pernah tanya dengan orang Padang juga, kalau untuk tahu itu usaha orang Padang atau enggak katanya dari tape gorengnya katanya. Kami juga dulu ada. Ada juga? Di Indramayu itu gorengan tape, tapi karena bahan bakunya sekarang Lagi naik mahal tinggi ya. Nah, Nah ini ada nggak penurunan omset Kak pada saat corona Kak? kalau menurut saya sama aja mas dari dulu. Sampai sekarang? Ya, kurang lebih kalau di outlet utama itu ya per hari rata-rata ya 1,3 sampai 1,5 juta per hari. Nggak ada penurunan sama sekali gara-gara corona? Enggak. Wah, corona saya takut dengan minyaknya ya, minyak tajirnya panas itu. Jadi nggak mau masuk di dalam minyak panasnya. Nah, kenapa Kak nggak mau pakai online Kak? Sekarang kan banyak yang orang-orang yang malas keluar, pinginnya di online aja lah, makanan yang mau mereka pesan ini katanya. Kenapa enggak Kak? Mungkin kedepannya lah. Mungkin kedepannya ya, mungkin terlalu sibuk karena kebanyakan otot tadi ya. Jadi satu pemikiran banyak kerjaan. Nah Kak, untuk pengalaman usaha ini sudah berapa lama Kak? Kurang lebih ya 15 tahunan atau 20 tahunan ada. 15 tahun sampai 20 Iya, tahunan ya. iya. Wow, luar biasa. Jadi apa Kak yang sudah dicapai dengan dalam waktu 15 tahun ini Kak? Ya alhamdulillah. Pertama ya kita sudah ada tempat tinggal Sendiri ya. ya, alhamdulillah di Palembang sudah punya rumah. Iya. Alhamdulillah sudah anak 2, minimal rumah harus punya 2 kan. Oh iya siap. Jadi mereka memang benar-benar terfasilitasi ini ya. Alhamdulillah anak juga sekolah semua gitu. Jangan yang derajat yang lebih tinggi dari kita juga Kak ya. Betul. Jadi untuk keluarga it's the best number one Kak ya. Wow, jadi seru ya ngobrol dengan Kak Iman ya untuk masalah wirausaha. Kak, kalau kira-kira Kak tips dan trik menjadi wirausaha yang baik dan benar ini kan banyak ya kontes yang benar. jadi wirausaha tuh harus ngutang dulu ke bank, harus gimana dulu kan. Jadi banyak banget yang salah jalan. Padahal wirausaha itu simple. Menurut ini simple Kak ya. Nah, menurut Kak Iman gimana Kak? Dari pengalaman selama 20 tahun berwirausaha gorengan janda ini, apa kiat-kiat menjadi pengusaha yang di jalan yang benar? Ya, menurut saya kita dari awal harus memilih dulu. Dari mentor-mentor kita sudah menjelaskan kan. Usaha itu yang bagus ada 3. Ya. Yang satu di bidang kesehatan, pendidikan, dan makanan. Kenapa karena saya memilih di bidang makanan? Yeah. Ya pertama karena saya tidak sekolah, artinya cuma SD kan.
Terus yang kedua, kalau makanan itu bayarnya cash mas. Bayarnya cash. Ya artinya nggak mungkin lah beli gorengan ngutang itu nggak mungkin itu. Iya Iya kan? benar. Nah makanya itulah saya ambil bidang makanan. Jadi ada pilihan 3, yang pertama kesehatan, pendidikan dan makanan. Iya. Nah, apalagi Kak selain itu Kak? Nah setelah itu kita harus jangan latah lah kalau mau jadi wirausaha tuh. Latah dan bermasalah kayak gimana? Ya artinya ada yang viral dikit kita langsung ikutin, padahal kita nggak punya skill atau keahlian di situ. Oh iya benar. Jadi kadang-kadang orang tuh duplikat ke usaha orang lain gitu ya. Padahal belum tentu dia sama rezekinya dengan orang tersebut kan. Bukan, keahliannya dia belum tentu bisa sama di dengan bidang itu. Oh iya betul. Kenapa saya sendiri juga bisa? Ya karena apa? Kita kan untuk mengembangkan atau melebarkan sayap itu kita juga harus bisa. Selanjutnya bisa rekrut SDM karyawan ya. Nah, kalau kita sendiri umpamanya di bidang gorengan kan, terus kita nggak bisa, kita ambil karyawan lari, tutup kita bisa usaha kita. Nah di situ. Jadi kita benar-benar tekunkan, terus kita cari informasi tentang skill kita juga Kak ya. Kita juga harus bisa juga, di bidang itu. Apalagi Kak selain itu Kak? Selain itu ya kita harus selalu upgrade ataupun naik kelas lah. Dari bawah, sembaunya dari zaman dulu kan. Kami tuh pakai pikulan mas. Oh dulu pikulan? Iya. Datang Palembang itu pakai pikulan selama berapa tahun kan. Sekarang naik ke gerobak di pinggir jalan. Sekarang masuk ke Indomaret. Jadi harus ilmunya harus upgrade ya ilmunya ya. Istilah kata orang tuh ada istilahnya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Terus apalagi Kak selain itu Kak? Ya kita harus fokus juga ya mungkin di bidang usaha. Terus kita juga harus selalu belajar jangan sampai kita berhenti, terus belajar gitu. Terus belajar ya. Yang pasti jangan takabur ya Kak ya. Benar. Harus rendah hati dan ilmu padi itu wajib itu artinya Kak ya. Jadi mungkin itu kiat-kiat dari Kak Iman ya. Nah Kak aku merasa kayaknya nggak mungkin usaha kamu kan berjalan mulus terus, nggak mungkin kan? Iya. Pasti ada hambatan naik turun. Nah, ada nggak kisah-kisah di dalam wirausaha kamu Kak yang sedih banget kayak gitu Kak? Kalau sedih banget sih enggak ya, karena kita karena hambatan usaha itu kadang-kadang ada karyawan yang keluar kan, jadi harus training yang baru. Nah itulah mungkin agak turun mungkin omset kan, karena mereka yang baru. Iya. Nah itulah. Ini sistem gaji atau gimana Kak untuk karyawan? Sistem gaji mas. Sistem gaji per hari 100.000. Artinya walaupun kita usaha gorengan, kita hampir sama dengan UMR pemerintah gitu. Wow. Jadi gaji karyawan gorengan janda hampir setara dengan UMR Palembang. Betul. Iya. Keren. Tapi itu hampir rata-rata tercapai semua Kak ya? Alhamdulillah ya. Iya. Itu dari orang mana Kak karyawan kalau boleh tahu? Ya mungkin sekitar masih Sumatera Selatan aja. Masih Sumatera. Ya dulu juga pernah dari Jawa ada. Tapi kayaknya masih susah ya. Ya maksudnya ya biasa lah, ganti baru lagi, ada yang keluar, ada yang. Jadi mungkin itulah mungkin yang rasa pilu kamu Kak ya. Ganti-ganti karyawan ya. Ada nggak yang orang-orang yang pernah dulu yang menghina kamu, yang melecehkan kamu dan tentang wirausaha ini Kak? Kalau seperti itu sih kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin mungkin dari orang-orang sekitar mungkin support juga dengan kamu Kak ya. Untuk wirausaha ini. Iya. Untuk istri gimana Kak? Awal-awal wirausaha tuh Kak? Ya awal-awalnya istilahnya kita harus kerjasama lah, artinya kita dari awal-awal tuh harus kita bikin sendiri, kita jual sendiri sebelum punya karyawan. Itu berapa bulan kamu Kak? Dari awal kamu mulai berjualan sampai punya karyawan tuh Kak? Ya lama juga mas, sampai berapa tahun lah, sekitar 3 tahun 4 tahun. Lama juga Kak ya? Itu kenapa Kak kendalanya kok bisa lama kayak gitu? Apa kendalanya? Ya karena kita belum tahu ilmunya dulu. Iya. Jadi ilmu itu harus kita dapetin dari kita jalanin usaha tersebut ya. Betul. Nggak bisa kita langsung kita bayar cash nggak bisa.
Jadi pengalaman. Iya benar seperti itu. Nah karena kita sekarang sudah punya karyawan kan, usaha jalan, pemiliknya jalan-jalan. Jalan nih. Nah, itu Iya, kita iya. yang harus kita Ternak teri Benar. antara anak dan istri. Iya. Tapi kayaknya anak-anak lagi di pesantren semua kan? Iya. Jadi pengantin baru dong di rumah. Ya alhamdulillah. Itu pembuatan usahanya Kak, kira-kira kalau kita mau ngambil usaha tuh tempatnya itu kita pilihin sesuai dengan pengalaman kita kan? Iya. Nah, Artinya misalnya kalau mereka mau ngambil usaha, misalnya kayak gini, aku pengen usaha gorengan janda nih. iya. Aku punya tempat sendiri, misalnya ada lokasi sendiri, itu Iya. bisa nggak gitu kan? Ya kita survei dulu kira-kira menurut pengalaman saya tuh bisa atau nggak di situ. Gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang maksain banget kayak, aku mau sini aja, nggak mau, aku bilang katanya. Ya silakan. Boleh. Tapi resikonya tanggung sendiri. Iya betul. Oh, tapi kalau dengan saran dengan dari Kak Iman, itu mungkin ada ada garansinya lah ya. Ya artinya kalau kita di situ nggak jadi kan bisa Pindah cari tempat lagi. lain gitu. Itulah enaknya kita kalau punya sistem kan. Artinya seumpamanya nggak laku di tempat itu kan bisa sharing lagi di mana gitu kan. Ada support. Jadi kita benar-benar istilahnya full lah kita untuk servisnya ya. Iya. Jadi yang sampai mitra kita atau binaan kita tuh turun ya omsetnya. Ya, tetap kita bina. Kita bina sampai kapanpun walaupun dia omsetnya juga tetap stabil, tetap kita ajak juga sharing-sharing Iya, juga ya. Untuk sekarang baru satu ya binaannya ya. Kalau yang sistem sewa gerobak itu baru satu. Satu ya. Itu awalnya gimana tuh Kak? Kisah orang tersebut Kak bisa langsung kok dia tahu dari mana dia tahu bahwa gorengan janda itu membuka peluang usaha. Dia itu dari SMA itu ikut saya. Oh, SMA Kak. Dia ikut saya, ikut jualan gorengan. Setelah punya istri, saya suruh dia buka sendiri. Tuh kakaknya suruh Ya, sendiri. ini gerobaknya, ini tempatnya, sewa saja per hari. Sewa gerobaknya aja, saya nggak ambil keuntungan lainnya, enggak. Wah, subhanallah, jarang loh punya bos kayak gini. Kalau tahu kita aja usaha gorengan janda ini. Nah Kak, kalau misalnya ada di luar sana, aku sih pingin usaha, tapi kayaknya nggak cukup nih uangku 7.500.000 misalnya. Bisa diatur nggak kira-kira? Bisa diatur. Iya. Masih bisa dinego lah ya. Bisa. Dinego. Yang penting ada niatan mau usaha. Iya. Untuk selama ini Kak, ada nggak yang kira-kira yang ngebohongi kamu Kak untuk dalam pembinaan usaha ini Kak Mitra? Enggak juga, Mas. Nggak ada ya. Iya. Alhamdulillah lancar semua ya. Wow, luar biasa loh. Jadi menurutku ya usaha kayak gini yang harus kita pertahankan itu fokus kita juga ya Helka ya. Iya. Jangan sampai kita membuat usaha yang sia-sia juga kan. Apalagi bertambahnya tahun bertambah juga umur kan. Betul. Jadi sampai kapan kita nggak usaha-usaha kayak gini kan? Iya. Kak, dari pengalaman kamu usaha gorengan Kak, kira-kira ada nggak yang saling bentrok Kak, antara usaha gorengan si A dengan si B? Sepertinya nggak ada sih Mas, karena kita juga sebelum survei lokasi kan lihat situasi di lapangan. Artinya ya agak jauh lah dari tempat yang sudah ada gitu kan. Jadi supaya kita enggak. Jadi nggak saling ya, ini ya iri-irian ya. Iya. Biasanya kan ada orang walaupun sudah jauh juga kan tetap masih iri kan kadang-kadang kan. Iya. Oh si A ini ngambil lapakku Kak, aku kan sudah duluan di sini yang ini gitu kan. Kan kayak gitu kan. Aduh, jadi susah. Jadi kita memang benar-benar harus menjaga juga Kak ya. Iya. Ini ada perkumpulan nggak Kak? Ini untuk Indramayu Kak, orang Indramayu di Palembang. Ada. Apa namanya Kak? Persatuan Pedagang Gorengan Indramayu Palembang. Itu arisan per bulan. Kami juga ngadakan yasinan lah. Oh, yasinan. Yasinan sambil arisan. Ya. Jadi mungkin di situ juga ini usaha ini memulai dari bank nggak? Awalnya? Iya. Oh, sekarang nggak lagi? Sekarang sudah lunas ya. Alhamdulillah. Jadi berkat dari perkumpulan itu mungkin dari situ lah Kak ya. Iya. Untuk kumpul ya. Wow. Jadi perkumpulan itu setiap hari kapan Kak? Itu akhir bulan Mas. Per akhir bulan kumpul. Iya. Berapa orang tuh Kak? Kurang lebih sekitar 15 orang ada. 15 orang. Iya. Itu memang satu kampungan kamu atau lain kampung nggak? Enggak, satu Kecamatan aja? Satu
kabupaten lah Kabupaten ya, ya? sama-sama dari Indramayu. Jadi memang awalnya memang nggak kenal sama sekali semua kak ya? Iya kenal juga. Ada juga beberapa yang kenal ya? Iya. Yang ketuanya siapa kak? Ketuanya kak? Ketuanya alhamdulillah saya juga. Oh kak? Iya. Aku jadi grogi lur. Ketuanya langsung dari kita sendiri, Kak Ima sendiri. Aduh. Sudah berapa lama kak itu kak perkumpulan tuh kak? Sudah lama 3 tahunan lah. 3 tahun. Sudah berapa kali Pertemuan ya. Iya, ngulang lagi. Jadi yang pertama membentuk persatuan tuh kamu kak? Atau udah ada yang lain? Ya ada juga yang lain kan, artinya kita sama-sama membentuk supaya terjalin silaturahmi kan tiap bulan gitu. Itu dalam arisan tuh pasti ada arisan kayak kita ngumpulin berapa kayak gitu ya kak? Iya, iya. Ada nggak kalau misalnya yang kira-kira ada yang korban, misalnya ada kecelakaan atau apa itu ada nggak? Misalnya dana kompensasi yang dari perkumpulan ya? Oh nggak ada, itu dari pribadi kita. Oh pribadi sendiri. Ya, kita datangi kan. Kalau misalnya ada yang sakit, misalnya Iya, kan ada iya, yang betul. meninggal, misalnya Iya. kan, kita kan nggak tahu kan kita kan. Iya. Jadi memang dari kalau itu untuk dana pribadi aja kak ya? Iya. Wow, mantap mantap mantap. Jadi mungkin bagi kalian yang harus belajar wirausaha, jadi benar-benar difokusin juga ya. Terus juga cari wirausaha usaha yang tepat dengan kita guys, skill kita ya, Iya. skill kita. Terus juga mungkin jangan sampai kita duplikat cari atau kita cari usaha yang viral langsung kita ikutin juga. Iya. Jadi banyak sekali trik dan tips untuk jadi pengusaha yang di jalan yang lurus kayak Iya. jalan yang benar ya. Ada nggak pesan-pesan untuk dulu Chandri kak yang masih ragu dengan usaha gorengan janda, terus juga masih ragu untuk menjadi wirausaha kak? Ada nggak pesan-pesan kak? Ya untuk saudara-saudara semuanya ya, kalau kita mau terjun di usaha, pertama ya kita jangan malu lah. Jangan malu. Iya, kita harus menjadi wirausaha tuh yang baik lah, artinya kita harus totalitas di bidang kita, pokoknya di gorengan kan. Jangan malu lah, karena apa ya, walaupun kecil kan itu usaha sendiri, Bosnya kita bosnya kita sendiri Ya, ya, betul. di situ. Jadi itu ya kak ya, Iya. memang harus kita perjuangkan usaha Iya. kita ya, jangan sampai kita malu. Iya. Wah luar biasa lur. Jadi malam ini kita banyak banget ya ilmu yang kita dapatin lur ya. Jadi bagi kalian yang penasaran ya, penasaran dengan gorengan janda, nah langsung kalian hubung aja Kak Iman di nomor yang ada di bawah. Kalian komen aja atau kalian lihat aja di situ, itu ada semua lengkap informasi dari Kak Imannya. Silahkan kalian hubungi, jangan sampai terlambat. Kalau ada batasan nggak kak, berapa gerobak dulu untuk sekarang ini kak? Ya untuk saat ini ya, seumpamanya ada yang mau ambil 3 gerobak atau bisa. Oh bisa ya. Artinya maksimal berapa kak satu orang ngambil gerobak kak? 3 lah minimal. 3 ya, 3 minimal ya. Jadi bagi kalian yang mau wirausaha gorengan bisa langsung dengan Kak Iman ya, gorengan janda Jawa Sunda. Iya. Nah, langsung aja kontak beliau dan kalian tanya-tanya aja dengan beliau langsung selangkah-langkah mungkin ya. Dan jangan lupa kalian mampir di kedai Bedulur Coffee karena ini menyajikan variasi yang banyak banget dari makanan, minuman dan snack. Harganya juga murah meriah, terus juga kalian bisa nongkrong plus ada wifi-nya. Nah, jadi langsung aja kalian cek di kolom deskripsi kita, itu lengkap semua dari di Gojeknya, Shopee dengan di Grab. Oke lur, sampai sini dulu ya kak ya, kita akhirin aja, kayaknya sudah mantap banget, mantap jiwa malahan ya. Kita langsung semangat dengan Kak Iman memberikan kita tips dan trik menjadi wirausaha ya. Ini benar-benar banyak manfaat dan semoga Kak Iman juga diberikan kesehatan, Amin. umur yang panjang, rezeki yang melimpah ruah, keluarga yang harmonis ya, dan dibanyakin banyak keturunan juga. Amin ya robbal alamin. Dan bagi kalian yang pada dulu Chandri yang di luar sana ya, yang sudah nonton video ini, saya doakan juga semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dilimpahkan rezeki. Bagi yang belum nikah, cepat nikah, yang sudah nikah dan menjadi banyak-banyak keturunannya juga. Amin ya robbal alamin. Oke kak, terima kasih kak sudah mampir di podcast Malu Masa Lalu kita malam ini. Jadi menyita waktu kamu kak, mungkin dengan keluarga. Oke kak, terima kasih kak. Salam sukses kita, semoga di zaman corona ini kita tetap bisa bertahan dan fokus dalam usaha kita kak ya. Amin 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 amin. Oke lors, saya pamit undur diri dulu. Saya Chandri Merdeka dan Imanuddin. kami pamit dulu ya lor ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.